Oke, jadi musisi hari ini kita tuh bertemu di Mapelkodi dan kecerdasan aktivisi ya, yang tentang berpikir komputasi buatan. Jadi ya karena di coding kerja ini kita tuh diminta untuk bisa berpikir menyelesaikan permasalahan dengan cara berpikirnya komputer. Nah, makanya Bu Suci kok tahu dari video karena suara Bu Suci juga habis. Oke, jadi silakan ditonton terlebih dahulu. Berpikir komputasi adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien, dan berpusat dan baik. Maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan ternyata berpikir komputasi yang kemudian bisa dilakukan dalam enaknya mencari supaya lebih efektif khususnya aplikasi keamanan dan lainnya. Ada usaha pola, tapi yang ada kesamaan dalam banyak proses sudah dicari. Misalnya kalau melihat dan kita juga lihat, maka orang bisa mulai juga bisa ya, ibu, masuk, adik, nanti bersama sama istri, adik, pokoknya ini karena juga seperti itu, tapi bisa juga berbeda. Yang ketiga asosiasi, karena yang usia informasi yang baru saja, mereka juga tidak lingkungan, saya akan tidak bergantung kalau yang lebih sangat dilakukan. Oke, nah jadi tadi kita sudah mendengarkan video tentang berpikir komputasional atau bahasanya tadi computational thinking. Nah, computational thinking ini bertujuan supaya kita itu bisa menggunakan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, tadi ada 4 tahapan berpikir komputasional. Masih ingat nggak coba? Namanya emang agak susah disebutin. Yang pertama apa coba? Dekomposisi. Ya emang agak susah ya. Dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya ya, pernah ada yang pesta ulang tahun nggak? Pernah ya? Pernah. Oke, pernah. Siapa lagi yang udah pernah ada yang pesta ulang tahun? Pernah. Oke. Yang mikirin ulang tahunnya orang tua kalian atau kalian sendiri? Orang tua makanya yang capek berarti. Nah, kalau di sini jadi kita tuh diminta untuk bisa memikirkan sendiri pesta ulang tahun yang mau kita buat. Contohnya bisa kita mau berpesta ulang tahun, harus apa juga harus dipecah dulu pertama dari makanannya mau apa aja, kedua tempatnya mau di mana, harus dipikirin tempatnya yang itu baju seragam tinggalnya. Nah, kalau misalnya ceritanya semua ditulis bisa satu buku gak cukup. Nah, maka dari itu kita hanya memberikan hal-hal penting saja yang bisa dipahami oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah berpikir algoritmik atau kita harus tahu langkah-langkah penyelesaian. Contohnya membuat mie instan. Coba siapa yang tahu gimana cara buat mie instan? Merebus air, memasak, masukin minyak dalam air. Kalau sudah matang, minyak diangkat dan masukin minyak. Diaduk-aduk, dimakan. Masih tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, jadi kalau kita mau masak mie instan itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama tadi rebus dulu airnya. Oke, kalau itu kan berarti dia langsung direbus. Padahal sebelum merebus apa dulu? Siapin dulu. Kalau minyak nggak ada, beli dulu minyak. Ya kan? Kalau minyak nggak ada nggak bisa merebus mie, cuma merebus air aja. Nah, jadi pertama tuh siapin dulu minyak, terus siapin panci sama kompor. Bareng-bareng ya. Ini kita baca ulang lagi. Dalam studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bus berhenti pertama di resto
ya, paham nggak? Paham tugasnya? Oke, kalau paham dengan tugasnya, maka di sini Bu Suci akan membagikan 2 lembar kertas. Ya, jadi nanti kalian tuh kerjain tugasnya itu di mana? Di sini, nanti dipresentasiin juga. Oke, presentasi itu cuma bacain aja kok ya. Nanti kita belajar sama-sama presentasi. Oke, Bu Suci bagi dulu. Nah,